Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share lagi video kegiatan aku ya teman-teman. Jadi ini tuh kegiatan aku di pagi hari ya. Setelah aku tadi udah selesai cuci piring, lanjut aku masak nasi ya teman-teman. Untuk kegiatan cuci piringnya tadi memang sengaja nggak aku record ya. Nah, setelah masak nasi, ini aku pengen banget bikin pisang goreng. Sebenarnya tuh udah lama banget ya teman-teman, aku pengen bikin pisang goreng karena nonton di video teman-teman gitu. Pokoknya ada salah satu video teman-teman yang bikin pisang goreng gitu ya teman-teman. Terus aku jadi pengen, dan baru kali ini aku tuh kesampaian gitu ya teman-teman, karena tadi aku ke warung sayur maksudnya, terus ada pisang. Tapi sayangnya pisangnya itu udah terlalu matang ya teman-teman. Aku beli satu sisir, isinya itu lumayan banyak ya teman-teman. Tapi tadi tuh udah dimakanin gitu sama anak-anak ya. Jadi sisanya tinggal sedikit aja. Untuk satu sisir harganya 6.000 ya teman-teman. Mungkin karena ini tuh udah terlalu matang kali ya, jadi dikasih murah. Dan setelah udah aku kupasin pisangnya, ini aku mau bikin untuk tepungnya ya teman-teman. Dan aku tuh pakai tepung pisang goreng gitu ya teman-teman. Tadinya sih pengen beli. Tadinya pengen pakai tepung biasa aja, tapi ternyata tepung biasanya habis. Jadi aku beli di warung terdekat gitu ya teman-teman, dan adanya itu tepung pisang goreng. Ya udah aku pakai itu aja. Dan aku juga campur ya teman-teman tepung ini sama sedikit margarin atau mentega gitu ya. Ini tuh jadinya enak banget menurut aku ya teman-teman, karena memang tepung pisang goreng itu kan aslinya emang udah enak ya, terus wangi juga. Nah, pas ditambahin sama mentega atau margarin itu menurut aku lebih enak lagi ya teman-teman. Jadi ada gurih-gurihnya, terus aromanya juga beda gitu ya teman-teman. Nah, ini aku goreng ya untuk pisangnya. Ini tuh semuanya tinggal ada 9 potong gitu ya teman-teman. Karena tadi tuh udah dimakanin sama anak-anak, banyak banget mereka makan, karena memang anak-anak itu suka banget pisang ya teman-teman. Ini tuh kalau nggak salah pisang kepok atau apa ya, kayaknya sih pisang kepok ya teman-teman. Maaf kalau misalnya salah, mungkin bisa dikoreksi juga ya. Dan ini untuk gorengan pertama, alhamdulillah udah mateng. Lanjut ke gorengan kedua. Nah, ini tuh pisang gorengnya ya, menurut aku enak banget ya teman-teman. Ini sih bukan berarti aku memuji diri sendiri masakan aku sendiri gitu ya teman-teman, tapi memang menurut aku enak banget, dan aku tuh merasa kurang gitu ya teman-teman, karena gorengnya itu terlalu sedikit. Nah, ini nanti tuh untuk teman makan pisang goreng, aku bikin teh manis juga ya teman-teman. Kan enak ya kalau pagi-pagi makan pisang goreng, terus ada minumannya juga gitu ya teman-teman. Dan ini untuk gorengan kedua juga udah mau mateng. Nah, alhamdulillah ini jadinya cuma sedikit ya teman-teman. Dan ini tuh beneran kriuk, crispy, terus wangi ya teman-teman. Pokoknya enak banget deh. Aku juga ketagihan pengen nanti pokoknya bikin pisang goreng lagi gitu teman-teman. Cuma sayangnya ini tuh pisangnya udah terlalu mateng gitu ya, jadi tuh agak lembek gitu ya teman-teman. Tapi rasanya masih tetap enak sih. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Setelah aku udah makan pisang gorengnya, udah langsung habis gitu ya teman-teman, karena memang sedikit. Ini aku lanjut mau masak ya. Jadi aku tuh mau, ini tuh ikan apa ya? Tadi kalau nggak salah namanya ikan selar ya teman-teman. Ini tuh satu plastiknya isi 9 ekor. Memang ikannya itu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Harganya itu satu plastiknya 8.000. Dan ini tuh mau aku bersihin dulu, karena tadi waktu aku beli di bude sayur itu memang nggak sekalian dibersihin gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, aku bersihin sendiri aja.
Kalau ikan kayak gini tuh enaknya digoreng kering gitu ya teman-teman. Jadi dimakan tuh kriuk-kriuk, terus kayak tulang-tulangnya atau apa ya? Pokoknya tulang ikannya tuh bisa ikut kemakan gitu ya teman-teman, karena memang sekriuk itu. Nah, alhamdulillah udah selesai aku bersihin ikannya. Terus mau aku cuci lagi ya teman-teman. Ini juga aku mau sayat-sayatin untuk pinggirannya juga. Nah, sambil aku sayat-sayat ikan, aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Jadi aku tuh baru bisa bersihin ikan kayak gini, kayaknya tuh setelah menikah ya teman-teman. Jadi karena memang aku kan setelah menikah ya baru mulai belajar masak kayak gitu ya. Dan untuk membersihkan kayak ikan ataupun ayam, pokoknya yang hewan-hewan kayak gitu aku tuh gelian banget ya teman-teman. Jujur aku tuh kayak orangnya tuh pokoknya gelian banget gitu ya. Tapi semenjak menikah tuh kayak apalagi kalau udah punya anak gitu ya teman-teman, jadi segala sesuatu yang kayaknya kita jijik atau geli atau apa gitu ya, kayaknya jadi hal yang ya udah akhirnya bisa kita lakuin gitu loh teman-teman. Aku tuh pokoknya semenjak nikah kayak banyak belajar, banyak hal-hal baru yang bisa aku lakuin gitu ya teman-teman, dari yang sebelum menikah aku nggak bisa atau aku jijik dan lain sebagainya gitu ya, geli. Akhirnya setelah menikah ya aku belajar dan ternyata bisa gitu loh teman-teman. Nah, itu cuma cerita aja ya teman-teman. Lanjut lagi nih ke videonya. Jadi ini ikannya udah bersih, lanjut aku bumbuin ya. Jadi aku nggak punya bumbu ikan yang instan gitu ya teman-teman. Jadi aku racik sendiri pakai kunyit bubuk, ketumbar bubuk, sama garam aja gitu teman-teman. Nah, setelah ini lanjut aku goreng. Tapi sebelum aku goreng, ini tadi minyak bekas goreng pisangnya aku taruh di mangkok dulu ya teman-teman. Terus untuk goreng ikannya ini aku pakai minyak bekas waktu aku goreng ikan kemarin. Jadi kalau misalnya goreng ikan itu pasti minyaknya cepet banget hitam nggak sih teman-teman? Kalau aku tuh pasti ngerasanya kayak gitu ya, pokoknya goreng ikan terus goreng tempe goreng gitu ya teman-teman, atau goreng ayam itu bikin minyak tuh cepet banget hitam, padahal kayak baru sekali pakai tapi udah langsung hitam gitu loh teman-teman. Jadi kadang tuh sayang juga kalau mau dibuang baru sekali pakai gitu ya teman-teman. Nah, sambil nunggu ikannya itu matang, aku mau siapin untuk masakan menu yang kedua ya teman-teman. Ini aku terinspirasi dari channelnya Bunda Setiawan. Hai Bun, salam kenal ya. Ini aku mau recook menu masakannya Bunda ya. Jadi aku tuh nonton beberapa hari lalu di videonya Bunda Syifa. Beliau tuh ini ya, masak tahu yang dihancurin gitu ya teman-teman, terus dicampur sama telur, terus ditumis gitu ya teman-teman. Jadi pakai bawang merah, bawang putih sama cabai selayaknya kita numis gitu. Nah, ini tuh aku baru tahu ya teman-teman, ternyata tahu bisa gitu ditumis kayak gini dengan cara dihancurin gitu ya. Karena kan biasanya kalau misalnya tahu yang aku hancurin terus ditambah telur gitu, biasanya kan buat isian ini loh teman-teman, buat isian kulit lumpia gitu ya, jadi martabak tahu gitu. Nah, aku tuh selama ini taunya ya cuma itu gitu loh teman-teman, tapi ternyata bisa juga ya diolah seperti ini, jadi variasi masakan tahu ya teman-teman. Dan dulu juga aku pernah nonton di channelnya Bunda Rumah Kami, juga pernah masak kayak gini juga. Makanya aku kayaknya penasaran gitu lah teman-teman gimana rasanya, karena katanya tuh enak. Dan ternyata memang enak ya teman-teman, apalagi kalau misalnya dimakan itu pakai nasi hangat. Pas sayurnya atau tumis tahunya itu baru matang, terus kita makan pakai nasi hangat tuh memang benar-benar nikmat banget sih menurut aku ya teman-teman. Dan ini tuh bikinnya juga mudah, terus hemat juga ya, apalagi kalau buat di tanggal tua kita ya teman-teman, bisa jadi menu masakan juga. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.